Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari kelas HKIC. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang fikih jinayah. Secara etimologis, fikih jinayah berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut sesuatu kerjaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, benda, dan harta. Sedangkan secara terminologis, jinayah berarti sesuatu pekerjaan yang diharamkan oleh syarat atau agama, baik berkenan dengan jiwa, harta maupun dengan lainnya. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarat dan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau takzir. Secara etimologis, jinayah berarti sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya. Oleh sebab itu, jinayah bersifat umum, meliputi semua tindak pidana. Istilah fikih jinayah adalah suatu bidang ilmu fikih yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumannya. Orang yang melakukan kejahatan disebut juga jani, atau itu yang disebut laki-laki. Dan orang yang melakukan kejahatan disebut jinayah, yaitu perempuan. Macam-macam jinayah. Yang pertama, jarimah hudud. Hudud adalah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Yaitu larangan yang pertama berzina. Zina di sini ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairul muhson. Zina muhson yaitu hukumannya adalah rajam sampai mati. Dan sedangkan ghairul muhson yaitu dihukum dera atau dera dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, menuduh orang yang berbuat zina atau qadzaf. Seseorang wajib dikenakan hukuman had atau takzir. Orang yang menuduh orang lain berzina yang kemungkinan besar dia telah berbohong atau mencemarkan nama baik dari orang yang dituduh tersebut. Yang ketiga, yaitu larangan minum minuman keras atau asyribah. Orang yang minum minuman keras dihukumi dera sebanyak 40 kali apabila ada saksi 2 orang laki-laki atau tidak menyakiti sendiri. Yang keempat, larangan mencuri. Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan orang tersebut untuk melakukan pencurian. Dan hukuman bagi orang yang mencuri ialah yaitu potong tangan. Yang keempat ialah pemberontakan. Ialah kaum yang tidak taat kepada iman musliman. Apabila dalam negara Islam terdapat kaum wajib diperangi. Yang kedua yaitu jarimah al-qisas. Qisas meliputi 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan semi sengaja, 3. Pembunuhan tersalah, 4. Pembunuhan sengaja, dan 5. Pembunuhan semi sengaja. Berikut merupakan syarat-syarat wajib qisas. Yang pertama, orang yang membunuh itu sudah balik dan berakal. Yang kedua, orang yang membunuh bukan bapak atau yang dibunuh. Yang ketiga, orang yang dibunuh tidak kurang oleh
derajatnya, dan yang membunuh. Yang keempat, yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara dalam Islam atau dalam perjanjian. Yang ketiga yaitu jarimah takzir. Hukuman takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman negara. Jarimah takzir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jarimah hudud, yang kedua adalah jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ialah jarimah yang ditentukan oleh ulil amri. Yang pertama, jarimah hudud atau kisos diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan perbuatan melihat. Yang kedua yaitu jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sahihnya, misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat, dan menghina agama. Yang ketiga ialah jarimah yang ditentukan oleh amri untuk kemaslahatan. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan. Berikut saya akan menunjukkan resuman dari awal masuk. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.